Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam podcast Managerial Economics. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang model perekonomian dua sektor. Ya, jadi John Maynard Keynes, seorang ekonom ya yang merintis pemikiran ekonomi makro, ini dalam menjelaskan teorinya membuat model-model perekonomian ya. Dimulai dari perekonomian yang paling sederhana dulu, yaitu perekonomian dua sektor. Ya, jadi model ini dimaksudkan kita ya sebagai mahasiswa, ya, dosen atau mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini lebih mudah ya dalam memahami teori ekonomi makro. Ya baik, saya sampaikan materinya. Perekonomian dua sektor nanti diawali pendahuluan, kemudian aliran pendapatan dan pengeluaran, konsumsi, tabungan, kemudian keseimbangan pendapatan nasional. Ya baik, kita masuk ke bahasan pertama, bagian pendahuluan. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ya, jadi model ini atau struktur perekonomian ini berdasarkan jumlah pelaku ekonomi yang ada dalam perekonomian. Ya, karena dua sektor berarti ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Jadi model ini merupakan struktur perekonomian yang paling sederhana. Ya, jadi belum ada campur tangan pemerintah dan juga belum ada hubungan ekonomi dengan negara lain. Jadi hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Kemudian dalam perekonomian ini maka permintaan agregatnya itu terdiri dari konsumsi dan investasi. Jadi konsumsi itu adalah dilakukan oleh rumah tangga, yaitu permintaan atau pengeluaran oleh rumah tangga. Sementara investasi itu pengeluaran untuk belanja barang modal yang dilakukan oleh perusahaan, ya, atau yang disebut sebagai permintaan agregat, ya, atau aggregate demand, ya, atau bisa juga nanti disebut aggregate expenditure. Jadi permintaan agregat atau pengeluaran agregat maksudnya sama. Jadi terdiri dari konsumsi, nanti dinotasikan dengan huruf C besar, consumption, dari kata consumption, dan investasi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf I, yaitu investment. Ya, ini. Kemudian dalam model perekonomian ini, ya, ada aliran pendapatan dan pengeluaran. Jadi aliran pendapatan dan pengeluaran baik dari masing-masing pelaku ekonomi, yaitu dari rumah tangga dan perusahaan. Ya, yang pertama aliran pendapatan terlebih dahulu. Untuk aliran pendapatan, ya, ini dari rumah tangga. Yang pendapatan itu aliran masuk, ya, yang diterima oleh rumah tangga. Ya, ini pendapatan ini diterima oleh rumah tangga, yaitu terdiri dari pendapatan yang berupa upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. Ini diterima dari perusahaan. Ya, ingat rumah tangga itu berkedudukan, nah, dulu di awal perkuliahan sudah pernah disampaikan, rumah tangga itu berkedudukan sebagai pemilik faktor produksi. Ya, jadi atas kontribusinya dalam kegiatan produksi, maka rumah tangga mendapatkan pendapatan atas faktor produksi yang dimilikinya tadi, yang terdiri dari bisa berupa pendapatan upah atau gaji kalau dia sebagai tenaga kerja, pendapatan sewa kalau dia memiliki tanah misalkan yang disewakan, kemudian bunga kalau dia memiliki modal, dan laba kalau dia bertindak sebagai entrepreneur atau sebagai pengelola usaha. Nah, ini maka dia menerima laba. Nah, maka
sumber pendapatan dari rumah tangga itu adalah kepemilikan atas faktor produksi. Kemudian perusahaan, ya, perusahaan pendapatannya dari mana? Kalau perusahaan itu pendapatannya dari penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga. Ya, ingat perusahaan itu bertindak sebagai produsen, yaitu menghasilkan produk. Nah, produk tadi kemudian dijual kepada rumah tangga. Nah, atas penjualan produknya tadi maka perusahaan menerima pendapatan. Ini. Ya, pendapatan tadi untuk menutup biaya produksi dan sisanya adalah laba atau keuntungan yang diterima perusahaan. Ini aliran pendapatan, ya. Kemudian ada aliran pengeluaran. Ya. Jadi apa yang diterima itu akan dikeluarkan, ya, akan terjadi sirkulasi. Ini, ya. Pengeluarannya untuk apa? Kalau untuk rumah tangga ini akan digunakan untuk membiayai konsumsi, yaitu untuk pengeluaran konsumsi, dan sisanya ini akan disimpan sebagai tabungan. Maka aliran pengeluaran yang dilakukan rumah tangga ini terdiri dari konsumsi dan tabungan. Konsumsi notasi atau lambangnya nanti huruf C besar, consumption, dan tabungan itu huruf S besar, ya, saving. Ya, ini. Jadi nanti ada simbol-simbol atau notasi yang digunakan untuk masing-masing variabel ini. Kemudian pengeluaran oleh rumah tangga oleh perusahaan, maksud saya. Kemudian pengeluaran yang dilakukan perusahaan ini akan digunakan untuk membeli faktor produksi dari rumah tangga tadi, yaitu membayar gaji atau upah, membayar sewa, membayar bunga, dan memberikan laba tadi. Itu pengeluaran yang dilakukan perusahaan, yaitu untuk membeli faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Ini yang disebut sebagai pengeluaran investasi itu tadi, ya. Jadi investasi itu belanja barang modal, ya, untuk kegiatan produksi. Ya, baik, sekarang kita masuk ke variabel konsumsi, ya. Konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, ya, ini. Jadi hal yang penting dalam menyampaikan membahas teori ekonomi makro dalam model perekonomian dua sektor ini, Keynes membahas secara khusus nanti dalam perekonomian dua sektor konsumsi dan saving. Ini dulu, ya. Sekarang kita ke konsumsi, ya, atau consumption, notasinya huruf C besar, ya. Ini. Nah, apa yang dimaksud konsumsi? Jadi konsumsi itu adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan, ya, itulah konsumsi. Kemudian dengan demikian besarnya pengeluaran konsumsi terutama ditentukan oleh besarnya pendapatan, ya. Jadi sumber pembiayaan konsumsi itu dari pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tadi. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula konsumsinya. Jadi maka konsumsi itu fungsi dari pendapatan. Jadi besar kecilnya itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga. Ya, kemudian berbicara mengenai konsumsi ini dalam teorinya, selanjutnya Keynes membahas apa yang disebut sebagai ini, kecondongan mengkonsumsi, ya, kecondongan atau kecenderungan atau hasrat, ya, hasrat untuk melakukan konsumsi. Ini ada dua kecondongan mengkonsumsi. Nah, ini dalam teori Keynes, ya, ini yang terkenal. Ini pertama yang disebut sebagai MPC, ya, atau kecondongan mengkonsumsi marginal. Atau MPC ini ke bahasa Inggrisnya marginal propensity to consume. MPC ini notasinya, MPC itu sama dengan delta C dibagi delta Y, ya. Ingat delta segitiga itu dibaca delta, itu perubahan nilai. Nah, perubahan
besarnya perubahan konsumsi sebagai akibat terjadinya perubahan pendapatan. Itu yang disebut dengan MPC. Ya, kemudian yang kedua ada APC atau kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Nah, APC kepanjangannya dari Average Propensity to Consume, di mana APC itu sama dengan C dibagi Y, ya, besarnya konsumsi dibagi besarnya pendapatan. Nah, itulah kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Ya, begitu juga untuk tabungan. Kalau tabungan atau S, ya, notasinya huruf S besar, saving, ini adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan. Tabungan ini juga merupakan fungsi dari pendapatan, ya. Jadi besar kecilnya itu ditentukan oleh besarnya pendapatan yang dimiliki atau yang diterima. Ya. Kemudian seperti halnya konsumsi, tabungan pun ada dua, ada yang disebut sebagai kecondongan menabung. Ini ada dua. Yang pertama adalah MPS dan APS. Nah, ini MPS marginal propensity to save, APS average propensity to save, ya. Kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Nah, ini apa itu persamaannya, ini dari mana dihitung. Nah, nanti ada dalam perkuliahan nanti akan kita bahas dalam contoh angka-angka, ya, nanti. Kemudian sekarang setelah kita mengetahui MPC, MPS, APC, APS, kemudian bagaimana hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dengan kecondongan menabung. Nah, ini hubungannya ini. Jadi karena pendapatan yang diterima rumah tangga itu akan digunakan untuk konsumsi dan untuk tabungan, ini, maka Y itu sama dengan C plus S. Maka APC plus APS itu sama dengan 1. Ini. Ya, kemudian begitu juga untuk yang MPC. MPC plus MPS itu sama dengan 1. Ya, baik, ini hubungannya nanti akan lebih jelas dengan contoh angka-angka, ya, nanti dalam perkuliahan. Kemudian kita ke fungsi konsumsi dan juga nanti fungsi tabungan, ya. Fungsi konsumsi, apa yang dimaksud fungsi konsumsi? Jadi yang dimaksud dengan fungsi konsumsi itu adalah suatu kurva atau persamaan, ya. Jadi artinya fungsi konsumsi itu bisa dinyatakan dalam kurva atau secara grafik atau dalam persamaan matematika. Jadi suatu kurva atau persamaan yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian, yaitu besarnya konsumsi, dengan tingkat pendapatan nasional. Nah, ini kita fungsi konsumsi, kalau kita berbicara konsumsi dan juga tabungan sebagai variabel agregat, itu berarti yang dimaksud konsumsi ini adalah konsumsi dari rumah tangga atau konsumsi masyarakat. Begitu juga tabungan, itu tabungan masyarakat. Kalau kita bicara pendapatan, berarti pendapatan nasional. Jadi penjumlahan atau kumpulan dari pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, dan yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Ini. Maka ini fungsi konsumsi, ya, ini sebagai variabel agregat, yaitu C sama dengan A plus BY. Nah, apa yang dimaksud ini keterangannya? Jadi di mana C itu tingkat konsumsi, kemudian A itu konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi ketika pendapatan nasional adalah 0. Kemudian yang dimaksud dengan B itu adalah MPC, dan Y itu adalah tingkat pendapatan nasional. Ini, jadi nanti menentukan fungsi konsumsi apabila diketahui data tentang besarnya konsumsi tabungan, kita bisa membentuk sebuah persamaan fungsi konsumsi ini, yaitu dengan mencari nilai A dan B ini apabila diketahui datanya. Nah, ini notasi umumnya
seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ada angkanya, ada data, kita akan mendapatkan berapa nilai A dan nilai B. Ya. Kemudian begitu juga untuk fungsi tabungan. Ya. Untuk fungsi tabungan ini dalam persamaan, bisa dalam kurva atau persamaan, menghubungkan besarnya tabungan masyarakat dengan pendapatan nasional. Ini. Maka S itu sama dengan min A, ya, min A plus 1 min B Y. Ya, ini penjelasannya ini. Di mana S adalah besarnya tabungan atau tingkat tabungan, min A itu tabungan otonom, besarnya tabungan ketika pendapatan nasional adalah 0, kemudian 1 min B itu MPS, kalau B itu MPC, 1 min MPC itu berarti MPS ya. Kemudian Y tingkat pendapatan nasional, jadi notasi untuk pendapatan nasional itu adalah huruf Y besar, ini pendapatan nasional. Ini nanti akan kita bahas secara lebih jelas nanti dalam perkuliahan ya. Kemudian selanjutnya satu hal lagi yaitu tentang keseimbangan pendapatan nasional. Jadi terdapat dua pendekatan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan, ya, di mana pendekatan yang pertama pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat. Nah, maka pendapatan nasional itu notasinya huruf Y besar, kemudian pengeluaran agregat itu terdiri dari C plus I, ya, yang sudah disebutkan di muka. Jadi karena ada dua pelaku ekonomi, maka pengeluaran agregat hanya terdiri dari konsumsi dan investasi. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan bocoran sama dengan suntikan. Ini variabel bocoran itu variabel yang mengurangi atau menurunkan pendapatan nasional. Nah, di sini adalah tabungan S. Jadi artinya kalau tabungan itu semakin besar, maka justru akan menurunkan pendapatan nasional. Sebaliknya variabel suntikan itu adalah variabel yang akan meningkatkan atau mendorong kenaikan pendapatan nasional. Ya, di sini adalah dalam perekonomian dua sektor, variabel suntikannya adalah investasi. Ya, demikian materi tentang perekonomian dua sektor. Nah, nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang perekonomian tiga sektor. Demikian saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.